Kita sambut komik yang dia itu miskin, ya. Miskin tapi dia bangga. Berikutnya kita sambut. Bener? Oh ya. Kita sambut Kholik San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain dan astagfirullah bagi yang tidak beragama. Ladies and gentlemen, rahimakumullah. Selamat datang buat Mas Ajis, Bang Semi. Bang Semi ini perutnya gendut ya. Kata orang itu perut Bang Semi itu one pack. Tapi menurut saya itu six pack. Bukan dari bentuknya, tapi dari suaranya. Selamat datang juga di Malang. Kalau tadi dari Surabaya melewati Malang, di flyover sebelahnya itu ada sebuah taman yang ada patung Ken Dedesnya. Itu adalah ciri khas kota Malang. Ada taman, kemudian ada patung Ken Dedes. Konon dulu waktu ada adzan maghrib itu patung tersebut bisa berjalan, tapi sekarang tidak, semenjak ada peraturan pemerintah sehingga patung tersebut diam di tempat. Peraturan pemerintah tersebut adalah dilarang mengejar rumput. Saya harus jaga lisan saya sebenarnya karena ada pepatah bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Waktu kecil saya tidak percaya. Setelah dewasa saya percaya bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Ketika seorang wanita memainkan lidahnya, pedang saya terasa tumpul. Yang tertawa pasti otaknya mesum ya. Karena saya bisa membedakan mana orang mesum mana tidak. Itu mudah sekali. Saya hanya memberi dia itu sikat gigi. Kalau orang mesum, pasti dia akan menolak formula dan memilih Oral B. Saya juga geli ya kalau melihat film-film bokep itu ya. Itu mesti di endingnya tuh ada adegan maaf ya, meminum sperma. Ya, maaf. Ada adegan meminum sperma. Kenapa? Ternyata menurut mitos itu meminum sperma itu menyehatkan. Dan kata dokter, penelitian dokter itu mengiyakan bahwa sperma itu sama dengan obat. Karena cara gunaannya sama, kocok dulu sebelum minum. Kalau ngomong-ngomongin ya, ngomong masalah seperti itu sehingga saya lupa diri dan saya lupa memperkenalkan diri juga. Nama saya Kholik, saya orang miskin. Miskin bukanlah penderitaan, bukanlah sebuah kesenjangan. Miskin adalah gaya hidup. Lihat pakaian saya tidak mencerminkan orang miskin, semua bermerek walaupun saya kan. Buceri, Armani Jeans, GD Man. Semua bermerek dan second. Saya tidak kalah dengan orang kaya yang lainnya. Kalau mereka pergi kemana-mana itu pasti naik kendaraan umum, naik taksi. Saya sebagai orang miskin juga gak kalah. Saya juga sering naik taksi. Karena seringnya saya tetap miskin. Dan taksi di Indonesia itu macam-macam ya. Tapi hampir 54% taksi di Indonesia itu dikuasai oleh armada yang bernama Bluebird. Orang miskin bisa bahasa Inggris, Bluebird.
Dan belum betul jalannya beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, ya ibu kota provinsi lah ya. Tapi uniknya di Malang ada Bluebird, jenisnya macam-macam, LDG, ADL. Yang di luar Malang pasti roaming ya. Dan enaknya naik taksi itu saya bisa order by phone. Saya pernah mencoba ya, Mbak bisa dikirimkan taksi ke Jalan Soekarno-Hatta. Kalau boleh tahu Jalan Soekarno-nya mana? Oh, Jalan Soekarno-Hattanya tahu pesawat Mbak? Oh tahu, lurus aja ke arah Brawijaya. Oh, kalian cepetan. Oh, saya di bawahnya. Tapi nggak enaknya kalau naik taksi itu yang paling nggak suka itu di situ ada radio. Dan radionya tuh gelombangnya selalu berubah-ubah. Saya marah. Pak sopir tolong ya, gelombangnya itu tolong distabilkan. Mana Pak? Itu radionya tuh. Ini bukan radio Mas, ini Argo. Tapi saya sebagai konsumen tidak langsung percaya. Ini radio. Cuma gelombangnya itu beda, bukan FM tapi RP. Dan yang bikin saya jengkel lagi, setelah saya turun, saya harus membayar sesuai dengan jumlah gelombang tadi. Tuh, ini radionya pasti rusak ini. Dan untuk mengakalinya, naik taksi itu kan mahal ya, naik taksi itu kan mahal. Buka pintu aja udah 5.000. Kemudian saya cari akal, saya masuk gak lewat pintu, saya lewat bagasi. Kenapa di situ murah? Karena di situ gak ada radionya. Katanya hidup jadi orang kaya itu enak, padahal sebenarnya susah ya. Orang kaya itu setiap waktunya selalu digunakan untuk bekerja, tenaganya untuk bekerja. Kalau saya itu mudah sekali untuk bekerja ya. Saya hanya cukup dengan satu tekad dan satu tangan. Pak sedekah Pak, Pak sedekah. Ya memang saya pengemis, tapi itu side job ya, pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama saya adalah seorang marketing yang bertugas mencari sumbangan. Ya. Walaupun saya jadi pengemis, tapi alhamdulillah saya sudah menikah. Kenapa kalian yang udah pekerjaan yang mapan nggak menikah? Padahal menikah itu kan gampang, butuh 3 keberanian saja. Anda harus berani menjadi pelindung, Anda harus berani bertanggung jawab, dan Anda harus berani melamar. Jadi yang masih pacaran, Anda harus pakai pelindung ya. Nanti kalau gagal Anda harus bertanggung jawab dan melamar. Saya menikah, istri saya cantik ya, istri saya cantik menurut saya. Kalau menurut orang-orang itu yang cantik itu Cari Bear gitu kan ya, Cari Bear. Saya penasaran, Cari Bear cantik, saya penasaran. Waktu itu saya nonton TV bersama istri saya, lihat acara-acara e-vlog gitu kan. Kemudian saya lihat, ini Cari Bear ya. Saya perhatikan dari 9 personel Cari Bear itu, saya perhatikan satu-satu nggak ada yang cantik memang. Kemudian TV saya matikan, saya memandang istri saya. Saya baru sadar, ternyata Cari Bear memang cantik. Memang memilih istri itu jangan dari cantiknya, tapi carilah istri yang saleha, ya kan? Adunya awal mata, wakhir mata almar'ah solihah. Dunia itu bagaikan perhiasan, dan perhiasan paling mulia adalah istri yang saleha. Kenapa kita harus cari istri yang saleha? Karena dia pasti paham betul apa makna poligami itu.
poligami, artinya banyak. Gami itu istri, punya istri banyak. Saya kasihan dengan orang Jepang yang punya kesenian origami. Itu kan seni melipat-lipat istri. Tapi orang Jepang kan pinter ya, dia punya perilaku poligami, tapi dia bisa mengelabui petugas sensus penduduk itu. Jadi waktu itu datang ke rumah, yang didaftarkan istri mudanya, istri tuanya dilipat-lipat masukkan kantong. Istri saya itu setia ya, dia selalu menunggu di rumah. Jadi saya walaupun ngemis, tapi saya juga ada pekerjaan lembur juga, ngemis. Saya pulang itu malam ya, malam itu jam 1, jam 2 saya pulang. Istri saya masih terjaga. Dan dia menyambut saya, wah piring terbang, wah gelas terbang, cinimen terbang. Terus apa nyambungnya dari piring, gelas, cinimen? Ini apa nyambungnya Terus itu saya bilang, itu lapnya. Makanya selama itu saya sarapan sarapan duluan makan malam tuh terasa makan lontong terus ya. Saya seperti kanibal gitu. Dan alhamdulillah saya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 1,5 tahun. Anak saya itu belum bisa ngomong dengan jelas. Dan pada suatu ketika anak saya itu bisa memanggil satu kata yang jelas, yaitu ayah. Wah, saya langsung gembira. Saya langsung berniat memberikan dia hadiah. Saya ngemis 1 minggu gak pulang. Demi memberikan hadiah ke anak saya. Setelah saya dapat, saya kasihkan ke anak saya. Nah, ini hadiah untukmu. Anak saya bilang, terima kasih Om.